semuanya, kenalin nama aku Yola. Di sini saya akan melakukan uji regresi dengan data yang sudah saya punya. Nah, di sini saya mempunyai data parameter unsur perubahan iklim, di mana di sini tuh terdapat tahun, suhu, kelembaban, curah hujan, dan penyinaran matahari. Nah, sebelum kita melakukan uji, yang pertama kita lakukan yaitu mempunyai data. Jadi, jika kalian sudah mempunyai data, maka copy data kalian ke SPSS. Kemudian, jika sudah, diedit-edit aja ya di sini. Kalau misalkan ada yang perlu diedit kayak tahun, kalian bisa isi. Terus misalkan di sini bukan suhu, melainkan DO, bisa kalian ganti aja. Jadi, sesuaiin sama data kalian. Nah, selanjutnya kita ke menu Analyze, lalu Regression. Nah, di sini kalian pilih yang linear. Karena tadi saya udah beberapa kali mencoba ya, jadi di sini udah otomatis. Di mana untuk dependennya itu saya menggunakan data curah hujan. Dan untuk independennya di sini saya menggunakan suhu, kelembaban, dan penyinaran. Lalu di sini terdapat beberapa menu ya, kalian klik di menu statistik. Nah, untuk regression coefficient itu kalian checklist estimate, kemudian ada model fit, lalu ada deskriptif, lalu ada collinearity diagnostic. Nah, kalian checklist. Lalu untuk residual, kalian bisa checklist Durbin was on, lalu continue. Nah, jika sudah, kalian ke menu plot. Jadi, di sini terdapat linear regression plot. Itu kalian masukin yang expert itu ke X dan explicit ke menu Y. Lalu, standar di residual plot, kalian checklist histogram dan normality probability plot. Lalu continue. Nah, jika sudah semuanya, kalian bisa langsung klik OK. Nah, kalau udah, itu bakal muncul datanya seperti ini. Di sini ada descriptive statistik, kemudian ada correlation, terus ada variable entered, model summary, ANOVA, koefisien, lalu ada collinearity diagnostic, kemudian di sini ada residual, terus di sini ada chartnya, itu ada histogram. Ini, nah kalau udah, mungkin kita langsung bahas aja ya teman-teman. Nah, yang pertama, oh ya kita pertama tuh H0 dan H1 ya, harusnya tadi di awal, cuma ya udah. Buat H0-nya itu ada suhu, kelembaban, dan penyinaran itu tidak berpengaruh terhadap curah hujan. Lalu untuk H1-nya yaitu suhu, kelembaban, dan penyinaran itu berpengaruh terhadap curah hujan. Kita langsung aja ke yang model summary. Nah, di sini tuh kan ada S-square ya. S-square-nya itu 0,739. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa variabel suhu, kelembaban, dan penyinaran itu memiliki pengaruh sebesar pengaruh terhadap curah hujan itu sebesar 73,9%. Itu karena adanya pengaruh ini ya teman-teman, penyinaran, suhu, kelembaban. Nah, selebihnya itu karena ada faktor lain. Jadi nilai determinasi yang tinggi itu menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan curah hujan itu tergolong kuat. Lalu selanjutnya kita ke uji ANOVA. Nah, di sini nilai signifikansinya itu ada di 0,019, di mana nilai ini itu kan lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Eh, hal ini tuh menunjukkan bahwa suhu, kelembaban, dan penyinaran itu berpengaruh signifikan terhadap curah hujan. Nah, dari hasil yang udah kita dapat dan udah kita jelaskan tadi, itu eh, hal ini tuh menunjukkan bahwa perubahan suhu, kelembaban, dan penyinaran itu dapat mempengaruhi proses pembentukan hujan. Kelembaban udara yang tinggi dapat meningkatkan kandungan uap air di atmosfer sehingga peluang terjadinya hujan itu semakin besar. Selain itu, suhu dan penyinaran matahari ini juga berperan dalam proses penguapan dan pembentukan awan yang berhubungan juga dengan curah hujan. Jadi mereka itu saling berhubungan terhadap pengaruh. Jadi mereka ini selalu berpengaruh terhadap curah hujan, baik dalam proses terjadinya hujan maupun proses pembentukan awannya. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji regresi yang udah kita lakuin, itu menunjukkan bahwa suhu, kelembaban, dan penyinaran matahari itu berpengaruh signifikan terhadap curah hujan. Terima kasih. Bye-bye.